Kita bikin folder baru ya, praktikum 2 file ini seperti ini. Setelah itu kita bikin sub lagi ya, subfolder, karena ini menggunakan Delphi Community. Misalkan saya berikan nama C ya, Community Edition. Nah, CE ya, Community Edition. Oke. Saya berikan untuk tipe pasnya, untuk yang pertama sesuai saja. Terus nama projectnya praktikum 2. Oke, ini untuk yang Delphi Community. Kita membuat project juga. File untuk Delphi 7 nya, file new application sudah. Terus save project as. Kita letakkan di praktikum file ini. Nah, kita bikin sub lagi di sini. Ini saya berikan D7. Oke, seperti ini. Ini namanya saya tetapkan juga. Terus ini saya sesuaikan seperti tadi, praktikum 2. Oke, sekarang kita sudah mempunyai 2 versi. Nah, kita kembali ke community. Jangan lupa tekan F12 untuk menampilkan kode, dan kita menggunakan library yaitu ini file. Oke. Jangan lupa juga di Delphi 7 kita menggunakan ini files. Oke. Kembali ke Delphi Community. Nah, di Delphi Community ini kita akan membuat variabel global ya. Kita letakkan di global saja, yaitu pertama nama filenya string, setelah itu config-nya konfigurasi, ini tipenya T ini file. Oke, T ini file. Nah, T ini file kita copy ini di Delphi 7. Oke, di sini kembali ke community. Nah, kita akan menerapkan di sini. Kalau kemarin kita membuat suatu ini file dengan, atau di pertemuan sebelumnya, di materi belajar sebelumnya itu menggunakan tombol meng-create atau membuat ini file. Kali ini kita akan mencoba memanfaatkan event pada form. Kalau kita lihat event di form itu yang bisa kita manfaatkan itu bisa di on create. Pada saat form itu terbentuk, kita ingin mencoba membuat file ini tersebut. Oke, bisa tekan F12. Nah, seperti ini, tekan langsung 2 kali, maka event akan terbuat. Caranya, kita sudah membuat variabel global, langsung saja. Oke. Untuk kode kali ini kita akan mencoba menjaring kesalahan apabila nanti ada penulisan kode kita yang error pada saat dijalankan, atau biasanya kita salah coding sehingga menyebabkan bug. Kita jaring dengan seperti ini, try seperti itu. Kalau di Delphi Community langsung defaultnya try finally. Nah, kita ubah menjadi try action. Oke. Di sini area coding yang benar.
terus kita panggil nama file. Karena kita membuat global, maka bisa diakses di sini. Nama file, terus titik 2 sama dengan kita load extract file path, lokasi actionnya nanti application action name titik application action name. Oke, baru namanya konfigurasi ya, titik ini. Artinya kita membuat nama file konfigurasi dengan tipenya .ini. Setelah itu kita akan membuat logika seperti ini. Apabila filenya sudah ada, karena logikanya pada saat form itu dibuat atau dijalankan di create, maka form itu menjalankan on create. Nah, pada saat on create itu nanti coding di area ini membuat file ini. Nah, apabila nanti ada konfigurasi lama setiap kali di create, maka dia akan membuat defaultnya. Nah, jadi kita membuat logika apabila file ininya sudah ada di dalam folder, maka kita tidak perlu lagi membuat. Maksudnya apabila foldernya itu di dalam community ya, di dalam Depak ini sudah ada file ininya, tidak perlu dibuat lagi. Apabila tidak ada logikanya, maka dibuatlah seperti itu. Oke, kita kembali ke community-nya. Maka seperti ini. Jika file exist seperti ini, jika nama file, jika filenya ini sudah ada, otomatis tidak perlu dibuat karena kan sudah ada. Takutnya ada konfigurasi lama. Nah, jika sudah ada, maka abaikan saja exit. Artinya tidak perlu berbuat apa-apa. Then exit, baru di sini saya buat else ya. Di sampingnya saja else seperti ini. Jikalau tidak ada, maksudnya apabila tidak ada file ininya, baru kita buat seperti ini. Langsung panggil konfigurasi ini file create nama file. Nah, seperti itu. Oke. Baru kita buat, misalkan saya akan menentukan isian section ident dan value-nya. Misalkan nanti saya buat namanya username seperti ini. Setelah itu tanggal akses seperti ini. Nah, tanggal aksesnya. Habis itu user, tanggal akses. Terus misalkan saya berikan passwordnya juga. Nah, maka saya buat di sini konfigurasi write string, sectionnya setting, idenya username. Nah, karena default saya berikan kosong seperti itu, jadi kosong, tidak ada isinya. Terus konfigurasi write, habis itu setting,
terus idennya kita buat password, defaultnya kosong, seperti itu. Yang terakhir konfigurasi write. Oke. Kita pakai string untuk tanggalnya, setting tanggal, kosongkan, baru konfigurasi titik free. Setelah itu di bagian accept ini kita akan mencoba membuat kode menjaring kesalahan apabila terjadi bug sistem on error, tipenya yaitu exception do, terus misalkan kita pakai message dialog error titik message, error ini yang ini, atau misalkan kita ubah menjadi salah, seperti itu. Setelah itu mt error jenisnya, master buttonnya oke, dan seperti ini, koma 0. Pada saat kita jalankan, oke, maka kita akan cek di sini terbuat. Nah, misalkan kita buka ya, kita isi secara manual di sini. Misalkan Angga, terus 1 2 3. Nanti passwordnya itu misalkan diganti dengan iden apa ya, karena ini hanya sekedar contoh. Tanggalnya misalkan 12 Agustus 2020, saya simpan. Oke, saya simpan. Oke, saya close. Nah, saya jalankan lewat sini saja. Oke, saya jalankan dan ini masih ada, filenya masih ada, dan saya buka dan isinya juga masih sama. Karena logikanya jikalau sudah ada maka abaikan. Nah, seperti ini. Coba kita akan menghapus seperti ini, kita hapus file ininya baru jalankan, maka dia akan membuat file baru dan isiannya kosong. Kenapa kok seperti itu? Karena sesuai dengan logika kita dalam saat membuat program. Jikalau masih ada, abaikan. Jikalau sudah ada, tidak usah, maka dibuatlah ini file yang baru. Ini merupakan cara kita apabila kita tidak ingin membuat file baru di ini file pada saat meng-create di form create. Terus kita coba, kita copy yang ini ya, di Delphi 7 tadi. Kita copy, kita cek di eventnya on create. Oke, kita save, kita jalankan. Dan kita cek di bagian ini dia. Bedanya kalau di Delphi 7 tidak terletak di bagian debug ya. Langsung menjadi satu dengan file projectnya di Excel tersebut. Nah, seperti ini. Oke, saya close yang ini. Nah, setelah itu kita akan mencoba lagi untuk membuat prosedur dalam hal mengisi iden di masing-masing mengisi value ya
di masing-masing ident pada section yang kita buat. Kita coba membuat prosedur sifatnya private. Misalkan ya, kita buat seperti ini. Prosedur. Seperti ini, prosedur. Misalkan kita buat semuanya ya, yaitu prosedur isi config, misalkan isi config seperti ini. Terus di dalam isi config ini ada parameter untuk tempat pertukaran data dari isian formnya. Oke. Misalkan saya buat parameternya yaitu string. Saya bikin dulu ya. Misalkan user seperti ini ya. Terus pass. User pass. Terus apa lagi? User pass tanggal tgl. Tipenya string. Misalkan seperti itu ya. Terus tekan Ctrl Shift C. Maka akan dibuatkan seperti ini. Jangan lupa juga di Delphi 7 kita buat kopikan di bagian private, pastekan, baru Ctrl Shift C. Maka dibuatkan bagian kode prosedur isi config. Setelah itu, setelah itu, karena ini untuk mengisikan inputannya, codingnya mirip dengan ini, maka kita copy saja, kita pastekan di sini, baru di bagian username kita isi bagian ini. Oke ya, user seperti itu. Terus pass seperti itu. Terus ini tgl. Nah, seperti ini. Sisanya sama. Kenapa kok sama seperti coding on grid? Iya, pada saat kita ingin mengisi isian di ident nilainya, kita harus meng-create file ini, setelah itu kita isi. Nah, logikanya tinggal lihat, apabila filenya tidak ada dibuatlah baru, apabila filenya sudah ada langsung aja diisikan. Nah, seperti itu. Baru saya copy yang sama yang sudah saya edit nih sesuai diisi config, kita pastekan di Delphi 7 pada bagian isi config yang sama kita buat tadi. Nah, seperti ini. Oke, kita coba jalankan Delphi 7, tidak ada error. Oke, kita jalankan di Delphi Community, tidak ada error. Oke, setelah itu kita buat function di sini. Function itu untuk membaca isian daripada ident atau masing-masing ident. Karena ada 3 ident, coba kita membuat masing-masing function, yaitu ada 3 function. Pertama, function baca seperti ini ya, baca user.
tipenya yaitu string, tipe pengembalinya string. Setelah itu function baca pas tipenya string, function juga baca tgl, tipenya juga string. Nah, jangan lupa di Ctrl Shift C, maka akan dibuatkan seperti ini. Sama, kita kopikan dulu di bagian private ini yang mengenai function, copy, kemudian kita pastekan di bagian LP7 nya dan kita tekan Ctrl Shift C. Jadi sudah. Kembali ke community, kita akan mencoba membuat kode di bagian baca user. Oke, membuat kode di bagian baca user. Try. Oke, accept. Misalkan ini saya coding dulu on, misalkan kesalahan. Oke, exception, do, message dialog, kesalahan, message, BOK, 0. Baru kita buat lagi. Nah, seperti ini ya. Sengaja di sini saya tidak mengcopy paste, saya mengetik ulang. Extract file path, application action name, habis itu nama filenya plus konfigurasi ya, dan ini seperti ini. Setelah itu kita mengecek if file exists. Oke, nama file. Setelah
password. Kita ubah menjadi tanggal. Terus di bagian password username-nya menjadi password sesuai hasil copy paste yang kita buat. Setelah itu labelnya juga password. Terus di editnya ini coba kita ubah. Oke, name-nya ed username. Oke, namanya kita ubah ed username. Teksnya kita hilangkan. Di edit selanjutnya teksnya dihilangkan. Terus namanya ed password. Oke, seperti itu. Tambahkan label baru lagi. Nah, seperti ini. Oke. Terus kita ubah labelnya menjadi tanggal. Terus tambahkan date time picker. Tambahkan di sini. Date time picker name-nya saya ubah menjadi dt tgl. Nah, seperti itu. Terus tambahkan button 1 di sini ya. Button 1. Name-nya saya captionnya saya ubah menjadi simpan konfigurasi ya. Nah, seperti ini. Simpan konfigurasi. Oke. Harus tambah satu lagi. Oke. Namanya baca config. Oke. Ini akan saya copy semuanya. Saya pastekan di Delphi 7. Oke. Set seperti ini dan klik OK. Nah, jadi tidak perlu lagi saya membuat satu persatu. Nah, baru kita coding di bagian simpan konfigurasi. Nah, langsung saja. Karena kita sudah mempunyai isi config, maka ed username titik text, terus ed password titik text. Terus karena kita punya date time picker tapi isiannya itu adalah harus string di bagian isi config. Kalau kita lihat di sini kan ya. Nah, yang kita buatkan tadi codingnya itu isinya harus string tuh. Nah, ini. Sedangkan date time picker itu adalah tipenya date ya.
maka harus kita ubah that's true dari dttgl titik dat. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti ini codingnya. Jangan lupa kita copy dan kita pastekan di button di bagian Delphi 7 seperti ini. Oke, kembali lagi di Delphi Community. Kalau baca konfigurasi, kita coba letakkan di pesan saja. Bikin var pesan, tipenya yaitu string. Oke, pesan seperti ini ya. Tik 2 sama dengan user name spasi, titik 2 kita berikan spasi sedikit, plus baca user, plus pagar 13 tanda enter, password seperti itu ya, spasi, saya beri spasi sedikit, plus baca, oh maaf ini line ya, oh ya benar baca password plus pagar 13 plus lagi, habis itu tanggal. Nah, seperti ini, plus baca tanggal. Nah, oke, sudah dapat variabel kita buat. Baru kita membuat pesannya ya, message dialog, langsung pesan seperti ini, mt information, mb oke. Oke, seperti itu. Coba kita pastekan di sini. Kita di copy dan dipastekan di bagian Delphi 7. Oke. Nah, coba jalankan Delphi 7-nya, ada error. Oke. Ternyata di Delphi 7-nya ada error. Nanti kita cek yang di Delphi Community dulu. Itu mungkin di tipe library-nya. Ini juga. Oh. Ada kesalahan juga. Message dialog katanya. Apa ini ya? Button. Oke. Message dialog. Kesalahan message. Terus tipenya, isinya, tipenya, tombolnya. Oke. What happened kesalahannya ini? Nah, cek ya. Coba kita message dialog. Oke. Kesalahan titik. Nah, mt error, mb oke, koma 0. Kita running kan. Oke, mungkin saya kurang, ini adalah mt error. Oke, saya kurang, yaitu saya kurang menambahkan, ini jenis tipe kesalahan apa sih? Nah, seperti itu. Habis isi mt error. Nah, oke, jadi kesalahannya itu mengenai parameter di message dialog ya. Oke, oh ini juga ya diisi id password, saya kekurangan teks.
titik teks. Oke, coba kita isikan misalkan Susi misalkan 1 2 3, simpan, ting, saya baca kok kosong. Oke, klik close dulu, jalankan, cek. Nah, bagaimana ini cara menyelesaikannya? Kok kosong? Kita cek di bagian Win32. Nah, oke ya. Kita cek, kita isikan lagi. Berarti logikanya ya. Oke, misalkan 1 2 3. 1 2 3. Klik. Nah, kosong. Apa kesalahannya? Di sini kesalahannya. Kita bukan salah coding, tapi kita salah logika. Logikanya itu diisi config ini. Logikanya kok salah? Iya, logikanya kok salah? Karena kalau kita ingin mengisikan nilai pada ident di ini file, tidak perlu mengecek kembali apakah file ini sudah ada atau tidak. Nah, kecuali kita membuat awal ini filenya. Oke, maka kita hapus ini. Kita hapus ini. Oke, seperti ini ya. Nah, oke, saya simpan. Dan saya runningkan. Oke, misalkan 1 2 3. 1 2 3. Saya simpan. Saya klik. Wah, masih salah lagi. Kita cek. Kita cek ya. Di bagian, nah, ini kan sudah ada ya. Nah, kenapa kok salah lagi, tidak terbaca? Nah, kita sepertinya, saya ya, sepertinya logikanya salah di sini pada saat membaca. Nah, pada saat membaca tanggal pas, tidak perlu lagi untuk mendeteksi eksis atau tidak, langsung saja seperti ini. Nah, oke. Nah, ini juga kita hapus. Oke ya. Nah, oke. Nah, logikanya pada saat membaca tidak perlu lagi mengecek ini filenya ada atau tidak, langsung di create saja, langsung dibaca, kecuali kita membuat file ini pertama kali. Nah, ini dia, itu logikanya. Misalkan kita close, terus kita hapus. Nah, kita jalankan lagi, kosong ya. Kita isikan misalkan Joko 1 2 3, simpan. Nah, sudah ada seperti itu. Logikanya kita salah, tapi codingnya itu tidak ada yang salah, logika saja yang salah. Itu berlaku untuk Delphi 7 juga. Delphi 7 dihilangkan seperti ini ya. Jangan lupa ininya diubah, bukan diubah, ditambahi mt error. Tadi kan di Delphi community-nya ada kurang juga, karena ini merupakan hasil kopas, maka juga error. Kita tambahkan lagi di sini mt error. Oke, terus pas sudah, tanggal sudah, di bagian ini juga belum. Oke, ini kita ubah menjadi t error. Di bagian baca isi config juga dihilangkan ini.
Oke. Simpan dan kita running. Dan ini kita tambahkan titik teks. Oke. Id password. Id username, kita cek namanya apa dia. Id, oke, kita sesuaikan namanya ya. Kalau di DLP hasil kopas ternyata tidak melekat langsung karena berubah ya. Terus ini apa? Id password. Oke, titik teks. Terus jangan lupa ini juga cek. Oke. Dan runningkan. Kita buka di bagian DLP 7 praktikumnya. Oke, dan sudah running. Saya close. Saya hapus. Oke ya. Misalkan Ani 23, seperti itu. Saya simpan, saya baca. Oke, passwordnya itu 23. Nah, kita cek kenapa ini password tidak muncul di DLP 7. Maka kita cek ini apa? EDT id password. Kita cek pada bagian isi config. Nah, setting password. Kita cek dulu di ininya. Oke, ada kan ya? Berarti kesalahannya pada saat membaca. Pada saat membaca berarti baca password. Nah, lihat di sini S-nya double. Ya, double, triple ya, bukan double. Baca, oke. Ketahuan sudah. Ini merupakan tutorial atau belajar bareng kita membuat ini file di tahap atau di belajar 2. Nanti kita akan lebih mengembangkan lagi ini file pada belajar ketiga. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat